Oke, selamat pagi teman-teman. Nama saya Jessica Maria Sedu, NIM saya A11 2017 10088. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya. Ini adalah proyek PCTL. Jadi judulnya adalah klasifikasi jenis bunga berdasarkan ekstraksi fitur GLCM dan klasifikasi KNN. Jadi pada proyek ini saya akan menunjukkan kalian bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, di sini kita dapat melihat folder-folder. Jadi pada folder-folder ini merupakan data training dan data testing. Jadi pada data training, saya mempunyai 5 kelas, B1, B2, B3, B4, dan B5. Ini adalah jenis-jenis bunganya. Untuk kelas pertama, di sini saya punya 10 citra. 10 citra ini adalah bunga daisy. Lalu yang kedua, ini ada 10 bunga dandelion. Lalu yang ketiga, ada 10 bunga matahari. Kemudian yang keempat, ini ada 10 bunga mawar. Yang kelima, ini ada 10 bunga tulip. Ini adalah 5 kelas yang saya punya. Kemudian selain data training, kita juga butuh data testing. Data testingnya saya masukkan ke dalam folder test. Jadi di sini ada 5 citra. Jadi tiap citra ini saya sesuaikan dengan kelas yang saya punya. Jadi citra yang pertama itu kelas 1, yang kedua kelas 2, ini kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Setelah mengumpulkan dataset ini, saya akan masuk ke kode programnya. Jadi di sini saya memakai MATLAB, versinya itu 2017. Jadi, yang pertama saya akan melakukan pelatihan. Pada pelatihan, yang pertama kali saya lakukan adalah mengakses directory file dari data yang saya punya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini direktorinya, tinggal kita kopikan, lalu kita masuk, dan kita paste di sini. Lalu selanjutnya, saya membuat variabel datasetku, lalu kita masukkan B1, B2, B3, B4, dan B5. Ini adalah kelas-kelasnya. Kemudian saya akan menghitung panjang datasetku, lalu saya akan membuat perulangan. Jadi pada perulangan ini kita beri nilai awal n sama dengan 1 sampai dengan jumlah kelas. Jadi pada perulangan ini, yang pertama saya mengakses datasetku, mengambil datasetku, kemudian membaca seluruh citranya, kemudian menghitung panjang data citra, lalu masuk ke perulangan lagi. Di sini nilai awal I sama dengan 1 sampai dengan jumlah data. Lalu saya akan membaca nama filenya. Jadi filenya ini kita baca dengan datacitra.name. Kemudian saya akan masuk dengan membuat variabel citra I. Di sini saya akan mengambil nama file dari sini, lalu akan membaca dengan imread, kemudian melakukan RGB to gray. Ini untuk mengubah citra berwarna ke abu-abu. Jadi di sini kita perlu melakukan konversi, karena dalam proses GLCM kita tidak bisa menggunakan RGB. Karena dalam GLCM dibutuhkan citra 2 dimensi, yaitu dengan 1 channel warna. Dan 1 channel warna itu adalah warna abu-abu. Jadi harus kita ubah dulu. Misalnya kita lihat di sini kelas yang pertama. Nah, ini kan citranya berwarna semua. Karena berwarna semua, harus kita ubah ke putih abu-abu. Kemudian kita masuk ke proses GLCM. Jadi kita mengambil citra I yang sudah dikonversi, lalu kita Greco matrix untuk membentuk matriks GLCM, lalu kita Greco props, ini untuk mengambil 4 buah fitur. Lalu hasil struct-nya ini kita masukkan ke dalam fitur. Setelah disimpan di variabel fitur, kita ambil fitur kontras, correlation, energi,
dan homogeneity. Setelah itu, kita akan membuat fungsi kelas. Jadi, untuk menentukan dia termasuk kelas yang mana. Dengan cara parameternya ini berupa increment dari jumlah data n sesuai dengan looping kita, n. Lalu kita akhiri looping kita. Kemudian, tahap selanjutnya adalah pengujian. Jadi dalam pengujian ini, pertama, saya akan membentuk model klasifikasi KNN, yaitu dengan memanggil fungsi dari MATLAB, yaitu fitCKNN. Jadi fungsi ini untuk KNN, kita bisa gunakan dua parameter. Parameter pertama yaitu feature matrix, kita dapat dari sini. Jadi di sini kita ambil baris dan kolomnya. Dan di sini kolom 1. Kolom 1 adalah kontras, kolom 2 correlation, kolom 3 energi, dan kolom 4 homogeneity. Kemudian untuk parameter kedua, kita ambil dari sini. Karena tadi bentuknya ini berupa baris, harus kita transpose. Caranya dengan menambahkan tanda petik tunggal. Kemudian kita masuk ke dalam folder test. Folder test kita lihat dari sini. Folder saya namanya tes, ini berupa data testing saya. Kemudian kita buat perulangan. Di sini nilai awal J sama dengan 1 sampai dengan jumlah kelas. Kemudian kita di sini ada sprint FB persen D. Jadi B persen D itu didapat dari sini. Nah, karena persen D-nya itu adalah angka, jadi di sini kita lihat B1, B2, B3, B4, B5. Jadi angkanya itu adalah persen D. Kemudian setelah itu kita akan membaca namanya, lalu dikonversi ke citra abu-abu. Lalu kita melakukan Greco-matrix untuk membentuk matriks GLCM, lalu Greco-props untuk mengambil 4 buah fitur citra. Jadi kita ambil fitur kontras, correlation, energi, dan homogeneity. Kemudian kita masuk ke target, kita buat variabel target dengan parameter J. Parameter J ini sesuai dengan jumlah looping kita untuk menghitung kelas. Lalu kita masuk ke klasifikasi. Jadi di sini kita melakukan prediksi dari model. Jadi kita mengambil model. Model ini merupakan hasil struct fitCKNN. Lalu kita tambahkan .predict untuk memprediksi. Kemudian kita masuk ke kondisi. Di sini ada kondisi, jika klasifikasi sama dengan target, maka akan menunjukkan hasil benar. Tetapi jika klasifikasi tidak sama dengan target, maka akan menunjukkan hasil salah. Kemudian kita tutup perulangan kita. Lalu kita akan membuat tampilan agar lebih rapi. Saya menggunakan num2cell ini agar bisa menampilkan kontras, correlation, energi, homogeneity, target, kelas, dan hasil. Kemudian setelah itu, untuk menghitung akurasi, kita membutuhkan confusion matrix. Jadi confusion matrix ini kita menggunakan dua parameter. Jadi pada confusion matrix, kita bisa membentuk matriks 5x5 sesuai dengan jumlah kelas kita tadi adalah 5. Jadi jika hasilnya itu benar, maka dia akan memunculkan nilai 1. Tetapi jika dia hasilnya tidak benar, maka tidak akan muncul nilai di situ. Kemudian kita akan hitung akurasinya. Jadi jika kita menghitung akurasinya, kita akan membentuk sum. Sum ini adalah penjumlahan. Jadi kita akan menjumlahkan, kita lihat dari diagonal confusion matrix. Kalau ternyata misalnya kelas B1 tepat dengan B1, maka kita jumlahkan seluruh yang ada di matriks.
Kemudian setelah itu kita akan coba running programnya. Kita pencet run, lalu di change folder. Nah, di sini kita bisa melihat confusion matrix-nya. Di sini confusion matrix-nya 5x5 sesuai dengan jumlah kelas. Jadi cara membacanya untuk yang pertama itu masuk ke kelas 1, lalu kita membaca secara diagonal ini. Lalu yang kedua, harusnya dia masuk ke kelas 2. Harusnya di sini 1, tapi karena terjadi kesalahan, dia malah satunya di sini. Jadi dia malah terklasifikasi di kelas 3. Lalu ini kelas 3 sudah benar, ini kelas 4, dan ini kelas 5. Jadi di sini kita lihat ada satu kesalahan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membaca yang di atas. Jadi di sini kita bisa lihat hasil kontras, correlation, energy, dan homogeneity. Di sini ada kolom target dan kelas. Untuk yang pertama, targetnya 1, dan dia masuk ke kelas 1. Hasilnya benar. Sedangkan yang kedua salah. Dia harusnya masuk ke target 2, tetapi malah terklasifikasi di kelas 3. Jadi ini salah. Yang ketiga itu target 3 masuk ke kelas 3 sudah benar. Target 4 masuk ke kelas 4 sudah benar. Dan target 5 masuk ke kelas 5 juga sudah benar. Kemudian kita bisa lihat hasil akurasinya di sini. Di sini hasil akurasinya itu 0,8. 0,8 sama dengan 80%. Jadi di sini hanya terdapat satu kesalahan. Nah, sekarang mengapa bisa terjadi kesalahan itu bisa saja disebabkan oleh kontras, correlation, energy, dan homogeneity-nya. Karena keempat fitur ini memiliki hubungan. Mari kita lihat dari sini. Misalnya saya jelaskan satu contoh hubungan dari homogeneity. Jadi citra yang memiliki nilai variasi piksel tertinggi atau selisih tertinggi, itu homogeneity-nya itu pasti rendah. Paling rendah tuh yang ini, 0,84. Jadi citra yang keempat ini memiliki homogeneity rendah, sehingga nilai variasi pikselnya tuh paling tinggi. Kemudian ini juga kontras, correlation, energy, dan homogeneity dari data training. Nah, sekarang ini adalah merupakan hasil akurasi menggunakan sudut GLCM 0 derajat. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan sudut yang berbeda? Mari kita coba. Kita akan ubah ke sudut 45 derajat misalnya. Jadi kita akan rubah di sini pada pelatihan kita tambahkan offset, lalu karena 45 derajat berarti min 1, 1. Kemudian kita tambahkan di pengujian juga di sini tambahkan offset, lalu min 1 dan 0. Jadi di sini, maaf, ini min 1 dan 1, karena 45 derajat. Lalu mari kita coba running. Kita change folder dulu. Nah, ternyata di sini kita bisa melihat akurasinya 0,6. Jadi 0,6 itu sama dengan 60%, dan ternyata lebih rendah daripada sebelumnya. Di sini kita lihat confusion matrix-nya. Yang kedua ini terjadi kesalahan, harusnya masuk ke kelas 2, ini sudah benar, dan ini salah. Harusnya masuk ke kelas 5. Jadi di sini ada dua kesalahan. Jadi pada citra kedua dan citra kelima itu salah. Kemudian kita akan rubah
ke sudut 90 derajat. Jadi pada sudut 90 derajat, kita akan menggunakan min 1 dan 0. Lalu di pengujian juga dirubah, min 1, 0. Kemudian kita running lagi, change folder dulu. Nah, di sini akurasinya 0,6. Dan ternyata ini masih lebih rendah juga daripada yang sudut 0 derajat. Ini 60%. Di sini juga terjadi dua kesalahan. Ada cipraka 2, target 2, tapi masuknya ke kelas 1, dan ini harusnya target 5, tapi dia malah masuknya ke kelas 4. Ada dua kesalahan. Kemudian kita coba sudut terakhir, yaitu sudut 135 derajat. Kita rubah dulu yang di data pelatihannya itu, min 1, min 1. Lalu di pengujian, min 1, min 1. Sudah minus semua, lalu kita running lagi. Di change folder, dan ternyata sama saja. Hasilnya masih 60%. Jadi di sini yang kedua salah, dan yang kelima juga salah. Harusnya ini masuk ke klasifikasi 5, tapi dia diklasifikasi di kelas 2. Kemudian di sini malah terklasifikasi di kelas 1, padahal harusnya di kelas 2. Jadi setelah mencoba semua sudutnya itu, dapat disimpulkan bahwa sudut 0 derajat itu akurasinya paling tinggi dalam proyek ini. Jadi tidak mutlak hanya 0 derajat, tetapi kita bisa coba sudut lainnya. Dan kita akan menggunakan sudut yang memiliki akurasi paling tinggi. Jadi ini lebih baik kita hapus saja yang di pelatihan dulu. Kemudian di sini. Lalu kita running lagi. Nah, 0,8 atau 80%. Ini adalah hasil yang paling tinggi. Jadi pada proyek ini intinya adalah sudut itu mempengaruhi, kemudian kontras, correlation, energi, dan homogeneity juga mempengaruhi. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton.